Halo warrior, para pejuang UTBK 2021, kembali lagi bersama kami, belajar menjadi lebih mudah bersama EduBi1. Oke, sekarang aku bakal ngebahas soal fisika yang muncul di SIMAK UI, seperti video sebelumnya ya, kita lanjutin. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kita, agar EduBi1 semakin semangat dalam berkarya. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasan ya. Nah, kita lihat sekarang dari soalnya. Katanya diasumsikan matahari adalah benda hitam. Ini ada kodenya nih, benda hitam memiliki temperatur 6000 Kelvin. Berarti itu suhunya ya, atau T-nya. Pada permukaannya dan diketahui, di situ diketahui sigmanya, B dan juga H-nya. Yang ditanya adalah jumlah foton yang dipancarkan per detik per meter persegi. Jika semua foton memiliki panjang gelombang intensitas maksimum adalah, berarti yang ditanyakan jumlah fotonnya kan, jumlah foton ketika per detik dan juga per meter persegi dalam keadaan intensitas maksimum. Di sini banyak banget kata-kata yang sedikit menjebak kalau kita nggak teliti ya. Jadi di sini ada istilah intensitas maksimum, istilah benda hitam, kemudian pertanyaannya juga jumlah foton yang dipancarkan per detik per meter persegi. Itu kan kayak maksudnya apa gitu. Ternyata yang ditanyakan dalam bentuk persamaan seperti itu ya. Nah, langkah pertama ketika kita sudah mengetahui apa yang dicari, berarti kita harus mengetahui panjang gelombang intensitas maksimum. Caranya gimana? Caranya kita pakai rumus hukum pergeseran Wien. Katanya di rumus pergeseran Wien itu lambda dikali T sama dengan B. Berarti lambdanya adalah B per T, atau si lambda ini berbanding terbalik dengan suhu ya. Tadi nilai B-nya udah diketahuin kan ya, 2,898 dikali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan T, suhunya itu tadi 6000 K. Kalian boleh coba hitung sendiri dulu. Kalau bisa jangan menggunakan kalkulator ya, karena ujian gak pakai kalkulator. Oke, kita coba hitung manual aja. Gak apa-apa lambat juga, yang penting berusaha. Oke, sorry ini agak sedikit lemot nulisnya karena ribet. Kali 10 pangkat negatif 3. Aduh, kok 23? Salah lihat. Negatif 3 Dila, ya Allah. Negatif 3. Bentar, oke. Rapihin dulu. Berantakan banget. 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 6000 kan ya tadi suhunya. Dibagi 6000, ada yang udah dapat jawabannya belum? Jadi jawabannya itu di kisaran 84,83 dikali 10 pangkat negatif 7 meter. Berarti ya dalam bentuk meter, karena ini tadi ngomongin tentang panjang gelombang. Banyak tipenya nulisnya. 10. Sebentar ya. Oke, 10 pangkat negatif 7 meter. Nah, kita kan udah dapet langkah pertama udah selesai. Kita masuk ke langkah kedua. Di langkah kedua, kita menggabungkan konsep radiasi benda hitam dan juga hipotesis Planck, atau dibaca Planck lah gitu. Jadi di soal tadi kan disebutin benda hitam tuh, inilah fungsinya. Sekarang konsepnya kita gabungin. Kenapa sih kok harus digabungin konsep kedua itu? Karena nanti hasilnya kita akan menghasilkan energi dan juga foton. Makanya yang kita butuhkan adalah gabungan antara konsep radiasi benda hitam dan juga konsep pada hipotesis Planck. Ada yang masih ingat gak rumus dari radiasi benda hitam? Rumusnya itu P sama dengan E besar dibagi dengan T atau waktu. Nah, yang akan kita bandingkan di sini, dijadikan perbandingan adalah E besarnya itu sendiri ya. E besar pada radiasi benda hitam dan E besar pada hipotesis Planck. Yang pertama, kita lihat atau kita ingat-ingat lagi kalau E besar di dalam radiasi benda hitam itu sama dengan bentuk lainnya itu seperti apa? Kayak gitu. Ada yang ingat kalau di radiasi benda hitam bentuk lain dari E besar itu apa? Atau uraiannya gitu? Jadi kalau
sebentar, sebelum kakak bahas, ini kakak benerin dulu tulisannya. Agak sedikit belibet ya, sorry banget nih. Radiasi benda hitam. Oke, sudah, kita lanjut ya. Jadi bentuk lain dari E besar pada radiasi benda hitam, bukan E sama dengan, maksudnya E dikali ya. E dikalikan dengan sigma, sigmanya kayak angka 6 itu, dikalikan dengan A, dikalikan dengan T pangkat 4. Kemudian ada juga E pada hipotesis Planck. Kalau di hipotesis Planck itu nilainya tuh sama aja, atau bentuk lainnya itu sama aja dengan apa coba? Kakak nggak mau jawab dulu deh, kakak kasih waktu untuk kalian menjawab. 1, 2, biar kakak sambil nulis soalnya tulisannya berantakan. Oke, jadi kalau di konstanta Planck sih, hipotesis Planck itu sama aja kayak NHF per T. Sama aja sih sebenarnya hipotesis Planck atau konstanta Planck, tapi di awal kan kita nyebutin hipotesis ya, jadi ya udah biar sama. Tapi terserah. Nah, jadi kedua bentuk itu kita gabungkan, kita jadikan konsep perbandingan. Masih pada ingat kan di pelajaran matematika cara membandingkan dua bentuk yang sama kayak gitu? Kita bandingkan antara E yang ada di hipotesis Planck dan juga E yang ada pada radiasi benda hitam. Untuk mendapatkan, tujuannya buat apa sih kak? Kok ngapain dibanding-bandingin gitu? Kenapa nggak langsung ngerjain di rumus? Ya ini tujuannya karena yang ditanyakan pun dalam bentuk persamaan. Yang ditanyakannya tuh dalam bentuk persamaan antara foton dibagi dengan waktu dan juga luas. Nah, jadi kita ingat kalau yang di hipotesis Planck tadi adalah NHF per T ya. Terus sama dengan yang di radiasi benda hitam itu adalah E kecil dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Sigma dikali A dikali T pangkat 4. Sekarang kita pindah-pindah ruas. Ini nih paling seru nih, momen paling seru dimana kita harus mempindah-pindahkan bentuk persamaannya agar sampai dapat jawaban yang kakak kotakin itu ya. Biar bentuknya sama kayak gitu. Gimana caranya tuh dari sini? Berarti kita tinggal pindahin HF ke ruas kanan, terus kita pindahin A itu ke ruas kiri, jadi di bawah ya. Jadi bentuknya N sama dengan T dikali dengan A sama dengan E kecil dikali sigma dikali T pangkat 4 dibagi dengan HF. Tuh kan bentuknya sama, jadi N per T kali A sama dengan pertanyaannya ya untuk mendapatkan jawaban. Setelah kita dapat rumus, jadi dari tadi kita ngerjain untuk mencari rumus untuk mendapatkan jawaban. Nah, sekarang kita udah dapat rumusnya. Kita coba masukkan ke dalam angka-angkanya kita masukkan ke dalam persamaan atau rumus yang udah kita dapat, yang udah kita bentuk tadi bareng-bareng. Nah, jadi jawabannya E kecil. E kecilnya tadi tuh berapa? Kalau misalnya di radiasi benda hitam. Ini kan radiasi benda hitam, berarti nilai dari E-nya itu adalah 1 ya. Itu ada ketentuan materi, ada ketentuan teorinya. Kalau kalian mau lebih tahu lebih dalam, bisa dibuka di buku fisika SMA-nya, atau kalau mau tahu materi secara bentuk video, boleh komen di bawah untuk minta bantuan EduBiwan ya. Terus tadi E-nya udah dapet, sigmanya juga udah dapet. Terus sekarang luasnya tadi adalah 6000 suhunya itu adalah 6000 pangkat 4 dibagi dengan, yaitu apa coba tadi? H dikali F kan, H-nya udah dapet sesuai yang ada di ketentuan soalnya berapa? 6,626 dikali dengan 10 pangkat negatif 34. Terus kan itu H dikali dengan F. F di sini bentuk lainnya bisa aja rumus. Kalian masih ingat nggak sih bentuk lain dari F-nya itu sendiri? Bisa kan jadi C per lambda. C-nya kan ketentuan nilai C-nya itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8 ya. Berarti agar kita tahu nilai F, kita pakai rumus ini. Itulah tujuan kenapa di awal tadi kakak nyari panjang gelombang intensitas maksimum dulu. Sorry. Jadi di sini untuk mencari nilai F-nya. Nah, F-nya itu kita ganti jadi C per lambda. C-nya itu tadi udah kakak kasih tahu bahwa ketentuan atau nilai ketetapan C-nya itu adalah
3 dikali 10 pangkat 8. Tulis ya, 3 dikali 10 pangkat 8. Salah. Dikali 10 pangkat 8. Nah, karena dibagi dengan F, karena di sini bentuknya pecahan juga awalnya, kita langsung kaliin aja, pindah ruas ke atas. Ya kan? Masih ingat kan ya, kalau di matematika, kalau pembagian gitu pecahan, kita bisa rubah ke atas, jadi bentuk perkalian. Nah, sekarang kita masukin nilai dari F-nya. F-nya itu adalah 4,83 dikali 10 pangkat negatif 7. Oke, sebentar, kita hapus dulu deh yang di sini. Yang C per lambdanya, biar nggak ngehalangin. Sebentar ya. Oke. Nah, udah. Kita tulis lagi 4,83 dikali 10 pangkat negatif 7. Kecil banget ya. Aduh, kayak sama dengan jadinya, bentar, negatif 7. Nah, jadinya kayak gini. Aduh, angkanya memusingkan banget kak, karena kok udah koma, pangkatnya gede, ada pangkat negatif dan lain sebagainya. Kalau ujian gimana? EduBi1 punya solusinya. Caranya gimana biar dapat tuh jawabannya kayak kakak kayak gitu, dengan cara tanpa kalkulator tapi lebih cepat. Kalau mau tahu caranya, komen di bawah ya, buat EduBi1 bikinin kontennya tentang gimana cara ngitung yang cepet buat tanpa kalkulator. Oke warrior, cukup sampai sini dulu pembahasan soal yang ini. Gimana, pusing? Sama, Dila juga pusing banget. Tapi tenang dulu, untuk bentuk angka-angka atau perhitungan yang absurd kayak tadi, kita dari EduBi1 punya solusinya. Trik simpel ngitung tanpa kalkulator, walaupun bentuknya pangkat negatif atau angka ribuan sekalipun, ada trik simpel dan juga cepat untuk kalian gunakan saat ujian. Kalau kalian mau tahu caranya, komen di bawah ya, agar EduBi1 buatin kontennya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan salam edukasi.